Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Fidari Aulia dengan nomor mahasiswa C1G022014 dari kelas Agribisnis A akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya susun yang berjudul Pancasila di Tengah Perkembangan Iptek. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua subbab materi. Yang pertama yaitu bagaimana keterkaitan perkembangan iptek dengan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua adalah urgensi dan dampak bagi Pancasila di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung pada subbab pertama yaitu bagaimana keterkaitan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap nilai-nilai dari Pancasila. Ada 3 poin dalam subbab ini. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan iptek di Indonesia. Jadi perkembangan iptek di Indonesia itu sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Para penjajah Belanda itu mulai memperkenalkan pada rakyat pribumi tentang bagaimana alat transportasi, bagaimana alat perang modern mereka, sehingga para pribumi itu mulai mengenal apa sih itu dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin yang kedua yaitu bagaimana kita memanfaatkan teknologi internet untuk penguatan Pancasila di era globalisasi ini. Teknologi internet tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ketahui bahwa teknologi internet ini memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan kita dan memiliki banyak manfaat yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Ada banyak cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan teknologi internet. Salah satunya yaitu dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari contoh implementasi yang sebaik-baiknya terhadap nilai-nilai Pancasila yang membuat masyarakat Indonesia itu lebih terbuka terhadap nilai-nilai Pancasila dan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut. Penguatan Pancasila bagi generasi muda di era digital ini juga dapat dilakukan melalui pendidikan formal, di mana dari pendidikan formal ini generasi muda bisa mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan peran teknologi internet dalam pendidikan formal generasi muda ini sebagai media untuk mencari informasi bagaimana pengimplementasian yang baik bagi nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini tetap ada di dalam perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut ke poin ketiga yaitu bagaimana keterkaitan teknologi informasi dengan Pancasila. Yang pertama yaitu bagaimana keterkaitan teknologi informasi dengan sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini berhubungan erat dengan nilai moral dan kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan. Dengan adanya teknologi internet ini, sila pertama ini memiliki tantangan yaitu munculnya media-media atau website-website yang berisi isu sara yang dapat menyebabkan antar umat beragama itu tidak rukun, seperti itu. Yang kedua, keterkaitan teknologi informasi dengan sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat menjadi media untuk tiap orang itu menghujat orang lain gitu. Namun dengan adanya teknologi informasi ini juga dimanfaatkan oleh teknisi-teknisi yang memanfaatkan website di internet untuk penggalangan dana bagi masyarakat yang terkena bencana alam contohnya. Yang ketiga yaitu keterkaitan teknologi informasi dengan sila ketiga. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teknologi internet ini memiliki dampak yang baik untuk menyatukan rasa kemanusiaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contohnya melalui penggalangan dana yang memanfaatkan teknologi internet ketika ada masyarakat yang mendapatkan musibah bencana alam. Namun, teknologi internet ini juga dapat berdampak buruk bagi
keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Contohnya, munculnya website atau media yang berisi sara sehingga menyebabkan ketidakrukunan antar umat beragama. Yang keempat adalah bagaimana keterkaitan teknologi informasi dengan sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, peran teknologi informasi di sini sangat berpengaruh karena kita ketahui masyarakat Indonesia itu harus menyelesaikan sesuatu melalui musyawarah, sedangkan Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman geografis. Jadi masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi ini untuk melakukan musyawarah. Contohnya musyawarah online yang bisa memanfaatkan aplikasi Zoom. Dan yang terakhir adalah keterkaitan teknologi informasi dengan sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung ke contohnya saja. Kita ketahui bencana yang terjadi belum lama ini, yaitu gempa Cianjur, di mana berita tersebut seharusnya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan lancar apabila informasi itu tidak disebarluaskan melalui teknologi informasi. Karena melalui teknologi informasi ini, segala informasi yang terjadi di luar sana dapat kita ketahui dengan mudah. Dari situlah kita memahami bahwa teknologi informasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk penguatan Pancasila di era globalisasi ini. Kita lanjut ke subbab kedua, yaitu urgensi dan dampak bagi Pancasila di tengah perkembangan iptek. Poin yang pertama yaitu urgensi Pancasila di tengah perkembangan iptek. Jadi kita hidup di zaman globalisasi, di mana zaman yang diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, globalisasi itu memiliki dampak yang sangat besar bagi generasi muda saat ini, di mana banyak generasi muda yang mengikuti gaya hidup budaya barat, yaitu gaya hidup konsumtif, gaya hidup glamor, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut akan menggeser nilai-nilai luhur dari Pancasila. Selanjutnya, poin yang kedua adalah dampak bagi Pancasila di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu dapat mengubah pola pikir masyarakat Indonesia melalui informasi-informasi tentang ideologi lain di luar ideologi Pancasila, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir mereka yang menganggap bahwa ideologi lain itu lebih bagus dari ideologi Pancasila. Dalam bidang ekonomi juga menimbulkan dampak negatif, di mana masyarakat Indonesia cenderung lebih suka barang-barang luar negeri daripada barang-barang dalam negeri. Dampak yang terakhir yaitu kita lihat masyarakat di sekitar kita, terutama para generasi muda, mulai mengikuti gaya hidup dari budaya barat. Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif, yaitu perkembangan iptek dapat membantu berlangsungnya kehidupan masyarakat di Indonesia, dan juga dari segi aspek ekonomi dapat membuka pasar internasional, dan dalam aspek budaya dapat meniru pola pikir dari negara lain. Pola pikir di sini yang dimaksud adalah pola pikir yang bagus. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.